Akibat pertarungan dengan Zolda, kedua rider ini terluka parah. Ren yang mendapat luka benturan di kepalanya, ia mengalami hilang ingatan. Usai dilakukan pemeriksaan, Ren rupanya terkena delirium sementara akibat benturan keras di kepalanya, yang mana Ren hanya mengetahui ingatan dasar tentang dirinya saja. Si Ren ini emang bandel, meski belum pulih sepenuhnya, ia malah ingin pergi ke beberapa tempat untuk memulihkan ingatannya. Seketika itu muncul sebuah gambaran tentang masa lalunya, namun terlihat buram, dan Shinji pun mengikutinya. Resah karena kakaknya sebagai penyebab adanya pertempuran antar rider, Yui memutuskan untuk pergi ke Universitas Seimen, yaitu kampus yang mana kakaknya pernah berkuliah di sana. Ia berharap mendapat petunjuk untuk menghentikan pertempuran. Sementara bibinya kewalahan karena harus melayani banyaknya orang yang datang di kedainya. Reiko memasukkan Kitaoka ke dalam daftar hitam karena telah menjebak Shinji. Oleh karena itu, ia membatalkan janjinya pada Kitaoka untuk tidak mengekspos namanya pada sebuah berita terkait biaya operasi yang diberikan pada Ibu Yukari. Di sebuah kereta terjadi hal aneh yang mana orang-orang tiba-tiba menghilang. Tentu itu pastinya ulah si monster cermin. Ren mendatangi beberapa tempat untuk memulihkan ingatannya dan nampaknya ia memiliki banyak musuh yang ingin menantangnya. Sebagai orang terdekat, Shinji berupaya untuk menghalanginya agar Ren tetap fokus memulihkan ingatannya. Di Ore Journal, mereka mendapati sebuah email tentang orang hilang dalam sebuah kereta. Informasi tersebut sepertinya dari si mas-mas tadi. Demi mendapat bahan sebuah berita, tentu Reiko akan menyelidikinya karena Shinji ternyata sedang cuti kerja. Yui tiba di Universitas Seimen. Ia menemui salah satu orang kantor yang mengenal Kanzaki Shiro. Yui meminta informasi tentang kakaknya sebelum ia menghilang. Namun si bapak ini nampak ketakutan dan seolah-olah menghindar dari kejadian hilangnya Kanzaki Shiro. Ingatan Ren hampir terlihat jelas yang mana ada sosok wanita yang memohon padanya. Sementara Shinji tetap menemani Ren kemanapun ia pergi. Reiko menaiki kereta misterius yang mana terjadi kasus orang hilang yang dinaiki si mas-mas tadi berdasarkan email yang diberitakan. Ia melihat gerbong di depannya yang sekilas dipenuhi penumpang. Namun ketika Reiko lebih dekat dengan gerbong tersebut, gerbongnya tiba-tiba menjadi kosong. Yang ada hanya seorang pria depresi. Ia turun dari kereta dan bergumam bahwa dirinya tidak bersalah. Reiko pun melanjutkan perjalanan. Ia sempat melihat beberapa siswi SMA di gerbong sebelah yang berisik karena ocehannya. Salah satunya memegang cermin. Namun seketika itu mereka serta penumpang seisi gerbong tiba-tiba menghilang dan Reiko tidak sempat melihat kejadian tersebut. Kemanapun Ren pergi, selalu saja ada orang atau preman yang ingin menghabisinya. Shinji pun mengajak Ren untuk melarikan diri. Hingga tepat di bawah jalur kereta, mereka merasakan adanya monster cermin. Shinji berkata bahwa aura monster ini sepertinya sangat kuat. Tentu saja karena ia menghabisi penumpang satu gerbong dalam sekali makan. Ketika Ren melihat perubahan Shinji, kini ingatannya terlihat jelas, yang mana ia melihat Darkwing dan Kanzaki Shiro yang memberikannya Dekartu Rider. Sementara sosok si wanita tidak diperlihatkan. Pada dunia cermin, si monster menggunakan senjata bumerang yang mana ia menunjukkan serangan cerdik dengan menangkis Drag Saber, yaitu pedang milik Ryuki yang dipanggilnya. Alhasil Shinji yang tidak sempat mengambil pedang miliknya, ia terkena beberapa sabetan. Kemudian digunakanlah Strike Fan. Si monster melemparkan bumerang lagi untuk menangkisnya. Namun itu hanya pengalihan agar Shinji dapat kembali mengambil pedangnya. Hingga ia berhasil mematahkan bumerang si monster dan pertarungan diakhiri dengan serangan khusus Dragon Rider Kick. Sementara itu Yui masih mencari informasi terkait hilangnya Kanzaki Shiro di sebuah perpustakaan di Universitas Seimen. Seketika itu ia tertarik pada buku sejarah dari universitas tersebut dan ditemukanlah foto Kanzaki Shiro beserta beberapa rekannya di laboratorium penelitian Ejima. Lalu Shin beralih ke si bapak di kereta tadi. Ini menandakan bahwa ia adalah rekan dari Kanzaki Shiro. Terlihat si bapak ini memegang kartu seal yang mana kartu tersebut berfungsi sebagai pelindung dari serangan monster dan ia rupanya sedang diikuti oleh sosok monster. Namun dengan memiliki kartu Advent, ia mampu menangkal monster yang akan menyerangnya. Ingatan Ren kini semakin jelas. Sosok wanita dalam ingatannya bernama Eri, yang sepertinya keduanya memiliki janji untuk bertemu. Terlihat pada foto di lab penelitian, Eri dan si bapak ini yang merupakan seorang profesor, rupanya rekan dari Kanzaki Shiro dalam penelitian laboratorium Ejima di Universitas Seimen. Dan benar saja Ren akan pergi ke universitas tersebut demi mengembalikan ingatannya yang terpisah. Reiko meminta informasi pada pihak kepolisian atas kasus orang hilang di
dalam kereta, namun ia tidak menemukan petunjuk apapun. Dan hasil foto yang ia tangkap di dalam kereta menurut Okubo hanya bias dari cahaya yang tampak seperti orang menghilang. Jadi si Okubo ini memang tidak percaya terhadap sesuatu hal di luar akal sehat, bahkan melebihi Reiko. Sementara Reiko nampaknya mulai tertarik dengan hal tersebut karena ia sendiri sempat mendapati kejadian aneh dari orang-orang yang menghilang di dalam kereta. Beralih ke Yui, yang menurut Shinba Yuli, penjaga perpustakaan, laboratorium penelitian Ejima rupanya sudah tutup semenjak kejadian hilangnya Kanzaki Shiro, hingga adanya kecelakaan pada penelitian tersebut, dan orang-orang yang terlibat kini sudah keluar dari universitas. Ren yang memiliki banyak musuh kini ia dihadang oleh dua orang preman. Meski Ren sebenarnya bisa mengatasinya, namun karena kepedulian Shinji padanya untuk memulihkan ingatan, Ren pun membiarkan Shinji melawan kedua preman ini. Shinji pun mengatakan pada Ren untuk bertobat agar tidak memiliki banyak musuh dan meminta untuk merubah sikapnya. Nah, seketika itu Ren teringat perkataan Shinji untuk merubah sikapnya, yang rupanya sama seperti apa yang dikatakan kekasihnya, Eri. ちょっと性格変えようと思った？母さん、こういう珍しいのがいて、私はそんなレンがいいんだから。まさか。 Dalam kenangannya, Eri mengatakan bahwa dirinya mendapat tekanan di lab penelitian Ejima. Eri merasa seniornya Kanzaki dan Profesor Ejima menyembunyikan sesuatu darinya. Itu membuat Eri merasa ketakutan, hingga Eri meminta Ren untuk menjemput esoknya di lab penelitian agar ia bisa kabur. Kenangan itu kini membuat Ren menerka apa yang sebenarnya terjadi pada hari ketika ia akan menjemput Eri. Beralih ke Yui yang merasa adanya perbedaan dari pribadi Kanzaki Shiro sebelum dan sesudah ia pergi ke Amerika bersama pamannya. Ketika sedang mencetak foto kakaknya, Yui didatangi seorang pria bernama Hajime Nakamura yang juga sempat berafiliasi dengan tim penelitian Ejima. Mengetahui Yui mencetak foto Kanzaki bersama tim, seketika itu Nakamura langsung menyadari bahwa sosok wanita di depannya adalah adik dari Kanzaki Shiro. Meski Nakamura merupakan salah satu dari tim penelitian, namun ia tidak mengetahui apapun tentang eksperimen yang dilakukan Kanzaki. Ia juga keheranan mengapa Yui sebagai adik Kanzaki tidak tahu menahu perihal kecelakaan yang terjadi dalam uji coba, yang mana kecelakaan tersebut sampai menyebabkan kerusakan pada laboratorium. Nakamura begitu kesal pada Yui karena ternyata eksperimen yang dilakukan Kanzaki hanya semata-mata demi adiknya, sampai-sampai ada orang yang menjadi korban. Profesor Ejima yang nampaknya semakin linglung, ia tertabrak pria bersepeda yang membuat kartu sil miliknya sebagai pelindung dari incaran monster nyemplung ke sungai. Akhirnya Yui mendapat informasi tentang kakaknya dari Nakamura. Ternyata ketika setahun lalu Kanzaki melakukan eksperimen di salah satu ruangan di kampus, yang mengetahuinya hanyalah Kanzaki dan Profesor Ejima. Ketika itu Nakamura tidak berada di kampus, namun salah satu siswi jadi uji coba dalam eksperimen tersebut, yang mana ia adalah Eri Ogawa. Setelah eksperimen berhasil dilakukan, Kanzaki dan Profesor Ejima menghilang. Setibanya Ren di kampus, ia kembali teringat kejadian pada hari itu di masa lalunya. Terlihat sebuah gambaran di ruangan tersebut dalam situasi kacau, yang mana muncul Darkwing, yang kemudian Darkwing menyerang Eri. Dan sesudahnya Kanzaki yang merasa bersalah menawarkan dua pilihan pada Ren, membunuh dirinya atau bertarung sebagai rider yang bertujuan untuk menyelamatkan Eri. Pada situasi tersebut pastinya Ren merasa dilema, yang mana ia tentu merasa jengkel pada Kanzaki, namun di sisi lain Kanzaki memberikan jalan untuk menyelamatkan Eri. Usai mengingat masa lalunya, Ren mengatakan pada Yui yang sama-sama berada di ruangan tersebut bahwa ingatannya kini telah kembali. Kemudian datanglah Shinji. Nah, di sini ini saya respect banget sama Shinji dan lumayan ngena sih, karena meski ia babak belur dihajar preman, rasa kepeduliannya yang begitu besar pada Ren yang mungkin ia anggap sebagai sahabat, dalam keadaan tersebut Shinji masih tetap tersenyum. Dan ini definisi orang kuat yang sesungguhnya, karena sebuah kepedulian yang besar dapat mengalihkan rasa apapun termasuk rasa sakit. Seketika itu mereka merasakan kehadiran monster cermin yang mengincar Profesor Ejima, karena Profesor Ejima rupanya mendatangi ruang bekas eksperimen sembari bergumam memanggil Kanzaki. Lalu ia pun diserang si monster, dan sebelum ia tewas, Profesor Ejima menyalahkan kehadiran Yui, yang menurutnya Yui menjadi pemicu alasan Kanzaki melakukan eksperimen tersebut. Sementara itu Ren dan Shinji mengejar si monster dan mereka kembali bertarung bersama. Setelah
Setelahnya Ren pergi ke suatu tempat yang mana ia menemui Eri di rumah sakit yang terbaring tak sadarkan diri. Ternyata hal inilah alasan Ren berjuang menjadi rider. Seketika itu muncul Darkwing yang selalu mengikuti Ren, terlebih ia pernah menyerang Eri. Ren pun memukul cermin tersebut. Ren nampaknya dilema karena ia harus bertarung untuk menyelamatkan Eri, namun dengan menggunakan monster yang pernah menyerang kekasihnya. Dan itu adalah pilihannya sendiri yang ditawarkan Kanzaki. Konsep penceritaan tentang masa lalu Ren yang dipicu dengan lupa ingatan menurut saya cukup menarik karena plotnya berbeda dan juga jarang ditemukan dari beberapa series atau movie yang biasa saya tonton. Yui teringat apa yang dikatakan Profesor Ejima, yang mana ia menjadi pemicu ambisi kakaknya yang melakukan eksperimen terlarang hingga adanya monster serta pertarungan antar rider. Oleh karena itu ia akan memastikan penyebab kakaknya yang melakukan hal demikian. Sementara Ren yang kini telah kembali usai mengalami delirium, nampaknya ia akan memperbaharui sumpahnya untuk bertarung, termasuk kembali menargetkan Shinji. Esoknya tim Ore Journal yang tak henti-hentinya mengumpulkan berita tentang orang hilang, mereka mendapati salah satu kasus orang hilang di sebuah lift dari sebuah situs yang dipenuhi rumor horor dan urban legend. Beralih ke seorang pria yang bernama Umiyuki Tezuka yang memiliki keterampilan meramal dengan menggunakan koin. Ia dikenal dengan ramalannya yang cukup akurat, memiliki kemampuan observasi serta wawasan yang luar biasa. Takdir seseorang sudah ditentukan, namun ia percaya bahwa takdir tersebut dapat diubah jika orang tersebut menginginkan perubahan dalam dirinya. Kemudian ia mendekati Ren. Tanpa seizin Ren, Tezuka meramalnya, dan itu membuat Ren kesal padanya. Berdasarkan hasil ramalan, Tezuka akan bertemu orang yang berkaitan dengan dirinya, dan rupanya ia adalah seorang Kamen Rider. Ia menunjukkan dekartu miliknya pada Ren agar mengetahui apakah Ren orang yang dimaksud, dan seketika itu ekspresi Ren saat melihat dekartu tersebut membuat Tezuka yakin bahwa Ren lah orangnya. Di lain tempat, Shinji dan Reiko menyelidiki sebuah lift yang digadang-gadang sering terjadi orang yang menghilang secara misterius. Saat menaiki lift tersebut, Shinji bertemu dengan Goro, sementara Reiko yang menaiki salah satunya, ia bertemu dengan Kitaoka. Dan seperti biasa, Kitaoka selalu menggodanya, dan nampaknya Reiko mengetahui beberapa informasi tentang Kitaoka yang membuat Kitaoka merasa risih dibuatnya. Yui menghubungi Shinji untuk memberitahukan bahwa Ren akan melakukan pertarungan. Hal ini dimaksudkan agar Shinji dapat mencegahnya. Shinji beranggapan Ren akan melawan Zolda. Meski Shinji juga pernah melawannya, namun Shinji tidak mengenal identitas asli Zolda karena ketika keduanya bertarung, mereka masuk ke dunia cermin dari tempat yang berbeda. Terlebih Ren belum sempat memberitahunya. Yui mengatakan bahwa Zolda adalah seorang pengacara yang ketika itu berurusan dengannya. Namun seketika itu sinyal terputus. Alhasil Shinji malah beranggapan bahwa Goro adalah Zolda karena gara-gara ia sempat melihat selebrasi Goro ketika menghajar kawanan preman. Shinji pun membujuk Goro agar menggunakan kekuatannya sebagai Zolda untuk melindungi orang-orang dari serangan monster. Dan ia juga mengkritik keras taktik pengecutnya dalam pertempuran serta profesi Kitaoka sebagai pengacara yang dikenal licik. Mengetahui Shinji yang berpikir bahwa Goro adalah Zolda, nampaknya Kitaoka akan memanfaatkan momen tersebut untuk kembali memperdaya Shinji. Beralih ke Ren, rupanya ia akan memulai duel dengan Tezuka, sang Kamen Rider Lyra. Seperti halnya Shinji, Tezuka juga ingin menghentikan pertarungan antar rider, yang mana ia bertujuan untuk mengubah takdir masing-masing rider agar tidak terbelenggu oleh keinginan Kanzaki Shiro. Dan nampaknya si Tezuka ini juga rider yang tidak terpilih. Ia merasa bahwa melakukan pertarungan adalah hal yang tidak berfaedah, namun ia tetap meladeni tantangan Ren. Henshin! Henshin! Pada pertarungannya, Lyra menggunakan Swing Fan yang mana monster miliknya Evil Dive membawakannya senjata berbentuk cambuk yang menyerupai ekornya dan memiliki arus tegangan tinggi mengalir hingga ke ujung cambuk dengan daya serangan 2000 EP. Setelahnya ia menggunakan Copy Fan, itu dapat menyalin senjata yang dimiliki lawannya, dan kemudian digunakanlah Final Fan dengan total serangan 5000 EP. Sword Bend, Swing Bend. Copy Bend. Final Bend. Meski Tezuka memiliki kesempatan untuk menghabisi Ren, namun dia tidak berniat melakukannya karena tekadnya yang naif yang ingin menghentikan pertarungan antar rider. Namun nampaknya Ren tidak memperdulikannya dan dengan cerobohnya Ren menggunakan Final Pen meski dalam keadaan sempoyongan. Entah berhasil atau tidak, kita beralih dulu ke dua orang pria yang sedang menaiki lift, yang mana Reiko sempat menaikinya. Orang-orang yang menghilang di dalam lift tersebut rupanya gara-gara ulah si monster cermin, yaitu Deadly Mar. Si monster ini menggunakan mata ketiga di dahinya untuk
memancarkan laser yang mengunci target hingga membawanya ke dunia cermin. Shinji yang merasakan kehadirannya, ia pun kembali lagi untuk mengejarnya. Begitupun dengan Kitaoka. Namun sepertinya ia merencanakan sesuatu. Keduanya pun memasuki dunia cermin dari lift yang berbeda. Dalam pertarungan, si monster memiliki senjata berupa pistol yang dapat menembakkan peluru frekuensi tinggi secara beruntun. Kelincahannya membuat Shinji kesulitan untuk melawannya, hingga muncul Zolda yang membuat si monster mundur karena tersentak beberapa tembakan dari Magna Visor. Zolda kemudian menargetkan Shinji. Ia menggunakan Shutven Zolda Giga Cannon yang terpasang di kedua bahu Zolda, yang dibentuk seperti kaki Magna Giga dengan kekuatan serangan 3000 EP. Kemudian ia akan mengeksekusi Ryuki dengan Giga Launcher, dengan meletakkannya di atas garden miliknya yang tebal dan kokoh yang memiliki daya pertahanan 3000 GP agar dapat meminimalisir hentakan senjatanya. Ketimbang Shinji diserang terus-menerus, ia pun berupaya untuk membalas serangan Zolda dengan menggunakan Strike Fan. Nampak serangan terjadi begitu cepat hingga seketika itu Zolda berhasil dikalahkan. Dan benar saja, ternyata itu hanya siasat Kitaoka yang memanfaatkan kebodohan Shinji. Karena Shinji menganggap Goro sebagai Zolda. Shinji diperlihatkan kematian Goro, itu membuat Shinji tentu sangat merasa bersalah dan ingin bertanggung jawab. Namun karena tidak ada yang bisa membuktikan kejadian tersebut, maka Kitaoka memberikan pilihan lain pada Shinji, yang seolah-olah ia ingin Shinji mengakhiri idealismenya sebagai Kamen Rider. Sementara itu nampaknya Ren tidak mampu mengalahkan Tezuka, dan Shin tidak memperlihatkan ketika ia menggunakan Final Fan. Meski Ren memiliki tekad yang besar menjadi rider untuk seseorang yang ia perjuangkan, namun di sini Tezuka melihat jelas keraguan dalam diri Ren untuk membunuh manusia. Mungkin keraguan inilah yang membuat ia tidak mampu mengalahkan Tezuka. Di Ore Journal, dari beberapa media yang akan menghadiri atau meliput sebuah berita tentang skandal dari perusahaan besar, hanya tim Ore Journal yang tidak diperbolehkan meliput berita tersebut. Tentu saja ini ulah si Kitaoka yang meminta perusahaan tersebut membatalkan undangan konferensi pers pada tim Ore Journal hanya gara-gara Reiko terlalu banyak menyelidiki tentangnya. Sementara itu Shinji dilanda kegalauan. Ia merasa dirinya sudah seperti monster yang membunuh manusia, hingga Drag Rider hampir memakannya. Karena jika Kamen Rider tidak mengalahkan para monster, maka ia sendiri akan dimakan monster yang dikontraknya. Merasa telah membunuh Zolda, Shinji membuat keputusan untuk berhenti menjadi rider. Yui kemudian meminta Ren menemui Shinji untuk menenangkannya. Mengetahui hal tersebut, Ren sampai keheranan. Ia tak menyangka Shinji bisa melakukannya. Dan sesuai apa yang dikatakan Tezuka, ternyata Ren sendiri ragu untuk membunuh Rider. Reiko mendapat kiriman paket dari Kitaoka ketika ia sedang menonton konferensi pers yang dibawakan Kitaoka. Sementara Nanako nampak teringat pernah melihatnya, yang mana di episode sebelumnya ia pernah melihat Kitaoka di rumah sakit. Paket tersebut berisi foto Kitaoka beserta surat cinta, namun Reiko tidak menyukainya. Ia justru merasa kesal, terlebih tim Ore Journal tidak mendapat undangan dalam konferensi tersebut. Kembali ke Shinji, ia hampir dimakan Drag Rider, namun beruntung Ren menggunakan Darkwing untuk menepis serangannya. Lalu Shinji memberitahukan pada Ren bahwasannya ia tidak berniat membunuh Zolda. Ia melihat sebuah tangisan rasa kehilangan Kitaoka akan kematian Goro yang ia anggap sebagai Zolda. Nah, dari sini Ren menduga Shinji hanya dibodohi oleh Kitaoka. Tanpa pikir panjang, Ren membuat rencana untuk menjebak Kitaoka agar sandiwaranya diketahui Shinji dengan meminta Reiko yang kebetulan merasa kesal pada Kitaoka untuk alih-alih melakukan pertemuan. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Kitaoka merasakan adanya monster cermin, dan ketika ia hendak bertransformasi, seketika itu pintu lift terbuka yang mana Shinji ada di dalamnya, dan ia merasa keheranan mengapa kartu milik Zolda ada pada Kitaoka. Ditambah lagi ia melihat Goro yang masih hidup, karena kemanapun Kitaoka pergi, Goro selalu mengikutinya. Dan rupanya kehadiran monster yang dirasakan Kitaoka adalah Darkwing milik Ren, yang sengaja memancingnya agar Kitaoka bertransformasi, hingga pada akhirnya diketahui oleh Shinji. Rupanya saat Shinji menyerangnya dengan Strike Fan, Kitaoka menggunakan monsternya secara sembunyi untuk menembakkan energi dari Strike Fan, hingga terjadilah ledakan besar yang seolah-olah melenyapkan dirinya.
Sandiwara Kitaoka kini terbongkar, namun Shinji tidak menghiraukannya. Ia justru malah bersyukur melihat Goro yang masih hidup. Sebegitunya ya si Shinji ini, karena mungkin ia usai shock berat ketika dihadapkan dengan sebuah kenyataan tentang pembunuhan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Meski Shinji terlihat bodoh, tapi setidaknya sikapnya lebih baik dari mereka berdua. Beberapa saat setelah Kitaoka pergi, muncul kembali si Deadly Mar yang mengincar seorang wanita muda. Sementara itu Kitaoka merasa kesal karena cintanya ditolak, yang mana Reiko mengembalikan foto miliknya dengan coretan-coretan yang menjengkelkan. Kembali ke Shinji, dalam pertarungan kelincahan si Deadly Mar ini nampaknya membuat Shinji kesulitan untuk mengalahkannya. Ren pun datang membantunya. Ren berhasil melepaskan senjata milik si monster hingga ia pun tidak berkutik dan tewas oleh serangan khusus Kamen Rider Knight Hisou Slash. Berhubung Drag Rider belum diberi makan, sebagai rekan bertarung, Ren pun membiarkannya untuk memakan energi dari monster yang dikalahkan. Shinji yang awalnya memiliki tujuan sebagai rider hanya untuk menyelamatkan orang dari serangan monster, kini ia menyatakan tak hanya menyelamatkan orang-orang dari serangan monster saja, namun ia akan menghentikan pertarungan antar rider. Alasan ini sepertinya dipicu usai ia diperdaya oleh Kitaoka, namun Shinji memetik hikmah dari apa yang dialaminya, yaitu ia dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang hanya karena keegoisan dari sebuah pertarungan. Lantas bagaimana dengan Ren? Nah, nampaknya si Ren ini bimbang dengan tujuannya sendiri. Sepertinya memang benar apa yang dikatakan Tezuka. Ren tidak mampu membunuh manusia. Di lain tempat, Tezuka sedang menggunakan kemampuannya dalam meramal. Sebuah kertas bergambar simbol yang sepertinya Kamen Rider Knight tiba-tiba terbawa angin dan terbakar oleh lilin dari lampion. Lantas pertanda apakah ini? Entahlah.